Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Zikri, NIM C1C018217. Saya akan mempresentasikan tentang aspek keberlakuan pada penyusunan laporan keuangan. Yang pertama, syarat-syarat pelaporan. Dunia ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan diri orang dan benda, untuk mana kita bertanggung jawab, dan seterusnya. Hal ini pada umumnya disebut persyaratan pelaporan, meskipun beberapa di antaranya tidak dapat dipaksakan. Kebanyakan riset akuntansi keberlakuan mengenai dampak informasi telah memfokuskan pada bagaimana penerima menggunakan informasi yang dilaporkan guna membuat penilaian dan atau keputusan. Yang berikutnya, antisipasi penggunaan informasi. Pengiriman menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerimaan akan bereaksi terhadap informasi yang akan dilaporkan. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakin akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengiriman informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerimaan informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Yang berikutnya, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadang-kala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim berperilaku, tetapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mereka mungkin menginginkan banyak hal lain yang sulit dicapai secara simulan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Jika si pengirim bertanggung jawab kepada si penerima, maka si pengirim ingin berperilaku dengan cara-cara yang akan menyenangkan si penerima. Apa yang diharuskan diambil mengenai tindakan dan hasil manakah yang penting bagi penerima. Yang berikutnya, insentif atau sanksi. Ketika pengirim telah membuat estimasi terbaiknya mengenai apakah dan jika demikian bagaimana penerima akan menggunakan informasi tersebut, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah yang dilakukan si penerima tentang itu. Dalam beberapa kasus, seorang mengetahui bahwa si penerima tidak akan senang dengan informasi tersebut, tetapi tidak dapat dilakukan mengenai hal itu. Faktanya, kadangkala orang yang mengirimkan informasi tersebut bahkan tidak dapat memaksakan persyaratan pelaporan. Yang berikutnya, penentuan waktu. Waktu adalah penentu penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan tidak dapat menyebabkan si pengirim mengubah perilaku, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Yang berikutnya, strategi respon iteratif. Mengubah perilaku biasanya mahal biayanya. Orang dipengaruhi banyak tuntutan, batasan, dan keinginan yang saling bersaing satu sama lain. Perubahan apapun dalam perilaku biasanya mengaruhi lebih dari satu dimensi ini dan tidak selalu kerah yang diprediksi atau diinginkan. Paling tidak menghabiskan banyak waktu untuk tugas, menyisakan lebih sedikit waktu yang tersedia untuk tugas lainnya. Yang berikutnya, pengaruh perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap suatu informasi yang dilaporkan. Hal itu karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya, yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Yang berikutnya, dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Securities Exchange Commission, Financial Accounting Standards Board, dan Financial Securities Research Foundation, telah mengakui dampak potensi yang dimiliki persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keberlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Akan tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang yang percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Yang ketiga, akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang mengetahui dampak dari akuntansi sosial terhadap pengiriman informasi. Yang keempat, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahan. Pos yang akan dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.